Ya, kini kita sudah ada di segmen kereta pekerja kerah biru tidak terlayani di layanan pencarian kerja berbasis elektronik. Ya, kondisi ini pun menginspirasi perusahaan rintisan untuk memberikan platform bagi pekerja kerah biru ini. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,4 juta jiwa hingga Februari 2022. Dari angka tersebut, pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas menduduki posisi tertinggi, yakni 10,38% dan 8,35%. Jika ditambah dengan lulusan sekolah menengah pertama dan sekolah dasar, tingkat pengangguran terbuka didominasi oleh para pekerja kerah biru dengan pendidikan maksimal setingkat SMA. Sayangnya, kelompok tersebut kerap dipandang sebelah mata ketika mencari pekerjaan lewat platform lowongan kerja berbasis internet. Founder and Chief Executive Officer platform pencari kerja biru.id, Nathaniel Nugroho Liman, menilai bahwa pekerja kerah biru tidak terlayani dari layanan berbasis elektronik. Nathaniel menjelaskan lewat biru.id, pekerja bisa mengetahui informasi lowongan kerja sesuai minat dalam waktu kurang dari 3 menit setelah melakukan registrasi lengkap. Hal ini dapat terwujud berkat pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence canggih yang dikembangkan biru.id. Selain itu, biru.id juga dapat membantu para pekerja membangun profil karir. Lewat platform ini, para pekerja bisa membuat kurikulum vitae profesional. Bahkan, platform tersebut juga dapat membantu menjawab kebutuhan finansial para pekerja. Mereka yang memiliki masalah keuangan saat belum menerima gaji bisa mendapatkan akses gaji lebih awal atau kasbon. Seberapa menarikkah potensi bisnis biru.id? Simak perbincangan selengkapnya hanya di Create Up. Bisa dapat gaji lebih awal atau kasbon. Tapi apa sih yang dimaksud dengan pekerja kerah biru? Mungkin Wiki sekarang pekerja kerah pink nggak Iya, ya? karena baju saya lagi kerah pink gitu ya. Yang dimaksud dengan pekerja kerah biru adalah pekerja manual begitu ya, yang berat mungkin seperti manufaktur, pertanian, pertambangan dan juga konstruksi. Memang jarang ya ditemui di LinkedIn misalnya. Betul. Nah, ini ada platform khususnya nih. Nah, ini kita untuk bekerja, membahas maksud saya, peroleh pekerja kerah biru mumpuni lewat startup. Sudah tersambung melalui aplikasi Zoom Bapak Nathaniel Nugroho Liman, CEO dan juga co-founder dari biru.id, atau saya panggil Mas Nathan aja ya. Selamat pagi Mas Nathan. Pagi. Terima kasih untuk waktunya bersama Wiki Ya. dan Prisa di sini ya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Nathan. Bagaimana sih sebetulnya Anda melihat kebutuhan dari para pekerja kerah biru ini untuk kemudian mencari kerja melalui platform digital? Dan juga bagaimana dari sisi korporasinya sendiri, kebutuhannya itu seperti apa dari kedua belah pihak? Jadi begini, awalnya kami menciptakan Bairu.id ini beserta dengan co-founder yang lain. Kita merasa memang sangat sulit karena kita semua berasal dari background perusahaan outsourcing dan people management. Karena memang di setiap korporasi itu pasti membutuhkan pekerja kerah biru. Definisinya apa sih kerah biru? Mereka adalah golongan pekerja yang tidak memiliki skill khusus sehingga selalu menjadi golongan paling bawah di setiap korporasi. Tapi keberadaan mereka itu tidak. Mereka tetap diperlukan karena perusahaan tetap membutuhkan pekerjaan di lapangan yang sering menggunakan kebutuhan fisik dan tenaga untuk penyelesaian pekerjaan yang manual. Ibaratnya pekerja kantoran itu adalah think tank di sebuah korporasi, namun think tank saya tidaklah cukup. Perusahaan tetap membutuhkan tenaga untuk bisa menjalankan operasionalnya. Seperti itu kurang lebih. Mengapa disebut biru.id, tapi birunya ini bukan BIRU ya, tapi BYRU? Ya, kita pengen merefer ke arah Bairu, sehingga kita bisa mirip-mirip dengan cara Bairu cari kerja. Oke. Karena memang ini adalah platform baru gitu ya untuk kemudian mengakomodir dari kedua belah pihak, apakah dari sisi tenaga kerja kerah birunya dan juga dari sisi korporasinya gitu ya. Nah, dari sisi korporasi biasanya kendalanya apa dan bagaimana sebetulnya kendala-kendala tersebut coba dipecahkanlah oleh biru.id ini, Mas Nathan? Jadi gini, memang sulit ya, tapi sebenarnya kendala utamanya bukan adalah di mencari pekerja dan pekerja mencari kerjaan.
Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana si cara pencari kerja yang tadi dipandang sebelah mata itu bisa meningkatkan value-nya. Karena sebenarnya korporasi kalau mendapatkan pekerja yang mempunyai skill khusus, mereka pasti menerima begitu. Jadi memang kita berangkat dari masalah para pekerja kerah biru ini, problem mendasar yang paling menghantui mereka adalah pertama mereka tuh tidak punya cukup kesempatan dalam pendidikan. Putus sekolah, mungkin gara-gara pandemi kemarin, tidak punya penghasilan sehingga mereka dituntut untuk segera bekerja. Terus tidak cukupnya info untuk mengenai lowongan pekerjaan yang bisa mereka dapat. Kadang-kadang mereka masih nanya teman kanan kiri, mungkin lihat di sosial media dan media-media yang lain, terus menyebabkan akhirnya ada pekerjaan A nih, tapi skillnya nggak cocok nih untuk pekerjaannya. Dan yang paling terakhir, yang paling bahaya dan marak terakhir ini adalah penipuan lowongan pekerjaan ini paling sering. Jadi si para pekerja ini kalau mau dapat kerja harus bayar dulu, padahal ketika mereka udah datang ke tempat yang dituju tidak ada lowongan yang dibuka. Berarti Hal ini bertambah parah juga karena mereka sangat butuh kerjaan karena desakan ekonomi yang makin sulit, sehingga membuat mereka mengambil pekerjaan tanpa pertimbangan yang matang. Di sini kami hadir untuk memberikan solusi kepada para pencari kerja itu. Berarti Oke. lebih aman begitu ya sebenarnya dan lebih terpercayalah melalui biru.id ini. Tetapi apakah di biru.id ini hanya menampilkan para pencari kerja dalam tanda kutip kerah biru ini atau juga mempertemukan dengan kebutuhan di perusahaan? Nanti akan kita bahas lebih jauh di segmen selanjutnya ya. Mas Nathan dan juga pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi. Kembali di Kreatap dan kami masih berbincang bersama Mas Nathaniel Nugroho Liman, beliau adalah CEO dan juga co-founder dari Bairu.id. Oke, Bairu.id ini salah satu platform gitu ya yang memberikan sumbangsi untuk para pekerja kerah biru untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang terpercaya. Tapi apakah Bairu mempertemukan antara pencari kerja dan juga perusahaan atau gimana sih sebenarnya Mas Nathan? Boleh dielaborasi lebih jauh? Tuh, jadi kami solusinya ini lengkap ya. Jadi mempertemukan itu antara pekerja dan pencari kerja dan pemberi kerja itu adalah salah satu solusi kami. Tapi ketika udah ketemu aja kan belum tentu klop gitu ya. Jadi kita memang udah menjembatani proses ini dengan Smart CV, di mana registrasi cukup di bawah 3 menit. Tampilan Smart CV ini cukup profesional sehingga menjadi cukup jelas bagi para pemberi kerja untuk lebih mengerti lebih dalam tentang siapa sih pencari kerja ini. Soalnya dari pekerja kerah biru ini paling banyak CV ini masih tulis tangan. Dan itu karena tulisannya nggak jelas dan memang tidak divalidasi. Lalu kemudian kita akan menjembatani dari para pencari kerja ini, kita memiliki namanya Bairu Academy. Di sini kita bisa mengatur, memberitahu para kerah biru ini apa sih yang penting buat mereka gitu. Karena mereka ini spending pattern-nya nggak teratur. Jadi kita bisa mengarahkan mereka untuk mengambil pelatihan-pelatihan vokasi yang kita sediakan supaya mereka bisa memiliki sertifikasi yang bisa menunjang jenjang karir ke depannya. Oke, karena terkadang untuk bisa masuk ke dunia kerja itu memerlukan sertifikasi sebagai bukti bahwa secara skill sudah terupgrade gitu. Nah, pelatihannya apa saja dan sejauh mana pelatihan tersebut betul-betul efektif untuk meningkatkan skill dari para pekerja kerah biru dan sejauh mana sesudah kemudian skillnya ditingkatkan, ini ya terbukti terserap maksimal di dunia kerja. Oke, jadi saya ambil test case, ada satu use case kami di mana contoh bidang usaha yang diminati adalah misalnya contoh security. Untuk menjadi security itu sebenarnya kan mereka membutuhkan sertifikasi namanya Grada Pratama ya. Jadi tanpa sertifikasi itu mereka hanya bisa menjadi let's say penjaga pintu saja, tapi bukan menjadi security yang lebih tervalidasi atau tersertifikasi. Ya, security yang memiliki sertifikasi itu pasti memiliki namanya tunjangan jabatan. Dari situ saja sudah ada perbedaan yang cukup signifikan dengan penghasilan yang akan mereka terima gitu. Oke. Oke, jadi ada pelatihan juga yang diberikan, pelatihan tambahan begitu ya Mas Nathan ya? Betul, betul. Sudah berapa lama Biru ini berdiri dan seberapa jauh sudah memberikan manfaat untuk
masyarakat yang mencari kerja dalam hal ini Kerah Biru, penyalurannya udah seberapa besar? Jadi kita baru launching sebenarnya di Maret 2022 kemarin, kurang lebih 3 bulanan. Sekarang user kami yang sudah menikmati fasilitas kami ini sudah 28.000 orang kurang lebih. Oh, banyak juga Dan ya. kurang lebih kita sudah menyalurkan lebih dari 3.000 pekerja ke para mitra-mitra pemberi kerja kami. Oke, ini berlaku di seluruh Indonesia atau seperti apa? Betul, karena kita kan tech company ya, di mana registrasi bisa dilakukan di mana saja. Cuman memang untuk mitra-mitra pemberi kerja ini kita memang masih fokus di area Jabodetabek, Jawa Barat, Bandung, dan Surabaya. Baik, sejauh ini application base atau masih terbatas di website base aja, Mas Nathan? Kita memiliki aplikasi untuk pekerja yang sudah memang kerja di under platform kami. Tapi untuk registrasi kita menggunakan web base ya, karena kita ingin memberikan kemudahan yang lebih Oke. lagi kepada para pencari kerja supaya mereka nggak usah repot-repot download aplikasi dulu, mungkin kuotanya juga nggak cukup. Baik. Tapi dengan web base mereka sudah terdaftar, begitu mereka terdaftar mereka akan mendapatkan smart CV dari kami. Dari situlah sebenarnya journey mereka mulai dengan kami. Gitu. Ya, Mas Nathan, saya penasaran bagaimana Mas Nathan menjamin iklan lowongan pekerjaan lah ya bagi pekerja Kerah Biru yang ada di platform Bairu ini betul-betul adalah lowongan pekerjaan yang memang Nggak fiktif ada gitu gitu ya ya? dan nggak fiktif. Gimana cara kurasinya? Oh, tentu saja bagi mitra pencari kerja, pemberi kerja yang tergabung di kami, kita akan kurasi, kita akan memastikan bahwa mereka itu memang adalah sebuah badan hukum maupun perorangan yang memang memiliki tempat usaha. Itu yang nomor satu dulu kita akan verifikasi. Jadi KYC kami ini sudah cukup detail sehingga kita bisa menjamin bahwa memang pekerjaan itu ada. Gitu. Oke. Baik, Lantas oke. dari segi kan bisnis tetap bisnis gitu ya. Ya. Dari segi profit Betul. gitu untuk Biru sendiri sejauh ini skemanya seperti apa dan perkembangannya juga udah gimana? Dari segi bisnis kita memang ada beberapa revenue streams ya, terutama dari akademi itu karena sebenarnya itu berbayar, cuma memang sekarang kita masih memberikan secara free. Juga dari pemberi kerja, mereka akan perlu nanti untuk membayar membership fee di kami. Tapi sekarang juga masih free. Oke, masih free Oke. ya untuk saat ini Baik, ya. untuk Iya. stream ataupun sources untuk profitnya ini kemudian memang penting diketahui dan juga disampaikan, apalagi memang secara target untuk bisa mendapatkan pendanaan ini kemudian sudah petakan lah ya source-nya dari mana saja. Baik, Mas Nathan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga memang semakin banyak berkah yang dibagikan begitu kepada para pekerja Kerah Biru yang mencari pekerjaan dan juga korporasi yang memang mencari tenaga kerja. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Mas Nathan. Oke. Ya. Ini sangat menarik bagi Anda yang mungkin berminat untuk mencari pekerjaan, bagi Anda yang memang lebih tertarik atau punya skill di bidang pertambangan mungkin, ataupun yang manual gitu ya, pertanian dan juga mungkin konstruksi. Nah, mungkin bisa agar lebih gampang untuk menemukan pekerjaan, join di biru.id ya. Atau juga bisa disampaikan ke kerabatnya begitu yang membutuhkan. Baik, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini pemirsa bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan jangan lupa tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sampodatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.